Shalom, apa kabarnya nih teman-teman Apostle? Semoga di pagi yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, aku mau mengajak teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami pada malam ini kemarin ya Tuhan, hingga kami dapat bangun dan dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar apapun firman yang kami dapatkan hari ini, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah di tempat kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Untuk hari ini, saat teduh yang akan kita dengar berjudul Berjalan dalam Terang Tuhan. Nah, saat teduh pada hari ini diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim serta bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Sekarang ini tidaklah susah untuk mencari suatu alamat atau tempat yang akan kita datangi. Kalau dulu orang menggunakan kompas atau arah mata angin untuk menentukan arah, maka dengan kemajuan teknologi menggunakan aplikasi Google Maps, kita dituntun sampai ke lokasi yang kita cari. Jadi, kita tidak kesasar atau banyak menghabiskan waktu untuk sampai ke tujuan yang akan kita capai. Dalam kehidupan kita orang Kristen, kita juga memerlukan panduan. Apakah yang menjadi panduan dan pedoman kita? Nas ini mengajak setiap orang agar berjalan dalam terang Tuhan. Panduan kita adalah firman Tuhan yang menjadi arah dan pedoman kita untuk sampai ke Sion, tempat kemuliaan Tuhan. Nabi Yesaya bin Amos adalah nabi Yudea yang bernubuat pada tahun matinya Raja Uzia, sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun dan menubuatkan tentang Yehuda dan Yerusalem pada ayat yang pertama. Dalam nas ini, Yesaya menceritakan tentang bagaimana kebesaran dari Sion sebagai pusat dari kerajaan damai. Ayat 2 bait pertama mengarahkan pandangan kita kepada gunung Tuhan. Sion sebagai gunung Tuhan akan menjadi tempat perdamaian dunia dan akan segera terjadi. Nabi Yesaya dalam nubuatannya menyampaikan bahwa Allah akan membuat perubahan dari keadaan hukuman ke keadaan keselamatan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir suatu peristiwa besar di gunung Tuhan. Di sana akan dibangun rumah Tuhan yang berdiri tegak dan menjulang tinggi yang mengatasi gunung-gunung yang lain. Dari Sion, Tuhan akan menyatakan dirinya dan semua bangsa akan bersuka cita melihatnya. Semua bangsa akan berduyun-duyun ke gunung Tuhan, saling mengajak untuk pergi dan datang ke sana. Tempat Tuhan bersemayam. Segala bangsa yang datang ke gunung Tuhan akan menerima pengajaran darinya, yakni pengajaran tentang jalan-jalan Tuhan yang akan mereka tempuh. Pengajaran itu berasal dari firman Tuhan. Jalan yang akan mereka tempuh ialah jalan bagaimana mereka menyelesaikan pertengkaran di antara bangsa-bangsa pada ayat 2 dan 3. Pelajaran dari firman Tuhan akan membawa segala bangsa ke dalam perdamaian.
gunung tempat Tuhan bersemayam menjadi penuh dengan sukacita dan damai yang nyata bagi bangsa-bangsa. Segala bangsa akan menghendaki tercapainya perdamaian dan ingin mengetahui jalannya yang paling tepat dan cepat, walau rupanya selalu gagal. Sesuai tekanan teks ini, perdamaian sejati hanya mungkin terjadi kalau alat-alat perang dapat diubah menjadi alat-alat yang menunjang kesejahteraan dan kehidupan. Dan kalau ini terjadi, maka hawa nafsu untuk berperang, bersengketa, atau berkonflik, dan nafsu akan dikalahkan. Ketika semua orang yang datang memasuki bait Allah dan menaati pengajaran firman Tuhan, hidup mereka akan diubahkan. Dari bermusuhan menjadi bersaudara. Dari ketiadaan kasih menjadi penuh kasih persaudaraan. Dari jahat menjadi baik. Dari egoisme menjadi pengertian. Dalam ayat 4 hingga 5, bahwa bangsa-bangsa datang naik ke Gunung Sion, sebab dari Sion akan datang pengajaran dan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyambungkan atau menjadi penghubung antar bangsa diberikan dari Sion atau Yerusalem. Tuhan akan menjadi hakim antar bangsa-bangsa dan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Dengan demikian, bangsa-bangsa akan mengakhiri perselisihan di antara masing-masing bangsa, perselisihan yang dapat mendatangkan perang di antara bangsa-bangsa. Dari gunung Tuhan atau Sion, bangsa-bangsa akan mendapatkan jalan keluar, yaitu damai dan adil. Karena Tuhan adalah hakim yang adil bagi setiap pertikaian. Bangsa-bangsa yang mengingini hidup dalam damai, inilah yang justru menggantikan sikap bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Dengan pengajaran dari firman Tuhan dari Yerusalem, semua bangsa akan menghentikan perang. Bangsa-bangsa akan mengubah segala persenjataan perang menjadi alat pertanian, mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan. Dengan pengajaran dari Allah, maka kesejahteraan dan perdamaian dari Tuhan akan datang dengan baik. Bangsa-bangsa tidak lagi memiliki kesempatan untuk berperang dan tidak lagi belajar perang. Firman Tuhan adalah lambang keselamatan. Dengan menempuh jalan keselamatan, maka bangsa-bangsa harus mendengar pewartaan firman Tuhan dari Sion. Hidup tidak lagi diisi dengan keinginan untuk menghancurkan, tetapi membangun. Bukan untuk merampas kehidupan, tetapi untuk memberi kehidupan. Bukan untuk mematikan, tetapi menghidupkan. Inilah wujud konkret demi tercapainya damai sejahtera. Selama hidup di dunia ini, perjalanan hidup kita atau suatu bangsa sama halnya dengan suatu perjalanan mencapai suatu tujuan. Berhasil atau tidaknya seseorang atau bangsa sampai kepada tujuan ditentukan proses perjalanannya. Selayaknya atlet lari yang mengitari garis lintasannya dan akan terus berlari sampai garis finish. Hidup ini akan terus bergulir sampai pada akhirnya tiba pada titiknya untuk berhenti. Perjalanan hidup kita sama halnya dengan perjalanan kita pulang. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sedang di perjalanan untuk kembali kepadanya. Karenanya, dalam perjalanan itu perlu cahaya terang agar kita bisa kembali kepadanya dengan benar. Sekian saat teduh yang bisa disampaikan pada hari ini. Kiranya saat teduh hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri saat teduhnya, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan banyak terima kasih ya Tuhan kepadamu untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Bapa Engkau menyapa kami dengan penuh sukacita pada hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala proses kehidupan, segala proses perjalanan yang sedang kami hadapi pada hari ini boleh berjalan bersamamu ya Tuhan, agar kami dapat melihat terang-Mu dan kami dapat kembali kepadamu ya Tuhan dengan baik dan dengan jelas ya Tuhan. Sertai kami dalam proses kehidupan kami, baik senang, baik sedang sedih ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap berada dan beserta dengan kami. Tuhan, untuk hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk
bangsa kami khususnya yang pada hari ini ya Tuhan, kami mendengar bahwa kasus tingkat COVID meningkat lagi. Kiranya Engkau yang sertai bangsa kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan-kehidupan ke depannya ya Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari virus-virus yang sedang berada di sekitar kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat kembali ke tempat-Mu, ke rumah ibadah-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh bersatu lagi ya Tuhan dengan teman-teman seiman kami. Tuhan, pagi ini kami mau melakukan aktivitas kami. Kau yang berkati ya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, Kau yang sertai hari-hari kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Hapuskanlah semuanya itu ya Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih semuanya, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.